Halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Tema hari ini adalah mengenal biobol. Biobol itu adalah salah satu media yang dipakai untuk filter biologi. Bentuknya ada dua macam, yaitu yang pertama seperti bola berwarna hitam dan ada rongga-rongga kecil di dalamnya. Kemudian bentuk yang kedua itu seperti buah rambutan. Jadi ada semacam duri-duri tumpul yang menonjol keluar. Atau ada juga yang menyebutnya dengan biobol spike. Nah, untuk warna ada juga biobol yang berwarna biru selain juga warna hitam. Nah, kemudian fungsinya. Nah, fungsi biobol sendiri adalah sebagai rumah untuk bakteri baik. Sehingga nanti bakteri baik itu menjadi berlipat ganda dan mudah untuk mengurai sisa-sisa zat berbahaya semisal amoniak menjadi zat yang baik ataupun nitrat menjadi nitrit, sehingga zat yang tadinya itu berbahaya malah berguna bagi tanaman dan tumbuhan yang ada di akuarium. Kemudian bagaimana cara penggunaannya? Nah, biobol ini biasanya dijadikan media filter biologis serta media lainnya seperti kapas, bioring, dan sebagainya. Biobol ini biasa dijadikan media untuk filter talang atau filter yang ada di atas akuarium dan filter samping atau filter yang ada di samping akuarium. Nah, biobol ini akan berfungsi ketika dia terkena air atau terendam air, dan perlu beberapa hari agar bakterinya itu tumbuh di dalam biobol tersebut atau bisa menggunakan bakteri starter untuk memancingnya. Nah, karena biobol ini harus terkena air agar dia berfungsi, maka menurut saya filter ini kurang cocok untuk dipakai sebagai filter, maksudnya media filter di filter talang atau filter yang letaknya di atas. Kenapa? Jawabannya adalah karena ketika mati lampu atau filternya itu dimatikan, otomatis menyebabkan biobol itu menjadi kering dan bakteri-bakteri baik itu menjadi mati. Tapi kalau dipakai untuk filter samping ataupun filter bawah, biobol ini akan tetap berfungsi setelah mati lampu ataupun setelah filternya dimatikan kemudian dihidupkan lagi. Alasannya kenapa? Jawabannya karena biobolnya tersebut masih terendam air sehingga bakteri-bakteri baiknya masih tersimpan di dalam biobol tersebut, jadi masih berfungsi dengan baik. Berbeda dengan filter atas yang ketika mati listrik otomatis biobolnya itu menjadi kering. Hal ini menyebabkan ketika kita harus menggunakan biobol tersebut, kita harus membuatnya menjadi matang lagi. Nah, itu kan sangat memakan waktu lama, butuh beberapa hari agar biobol itu menjadi matang lagi. Nah, kemudian selanjutnya kapan kita harus membersihkan biobol tersebut? Nah, menurut pengalaman saya, biobol ini tidak perlu kita bersihkan jika kondisi akuarium tersebut sehat. Kenapa? Karena kalau kita bersihkan maka bakteri-bakteri baiknya itu juga akan terbuang. Jadi biarkan saja, kecuali jika tank atau akuarium Anda itu terserang penyakit, misalnya seperti fin rot, sisik nanas, white spot, jamur dan sebagainya. Nah, itu sebaiknya biobol Anda wajib Anda bersihkan karena akan menyimpan virus atau membawa penyakit atau bakteri di situ. Nah, bagaimana cara membersihkannya? Berdasarkan pengalaman saya, cara yang membersihkan yang paling efektif adalah dengan merebusnya atau dengan merendam dengan air panas. Kemudian dikeringkan selama beberapa hari, kemudian baru dipakai lagi. Tentunya kita harus menunggu lagi biobolnya itu agar menjadi matang lagi. Nah, biobol ini lebih efektif menurut saya daripada bioring yang terbuat dari keramik karena dia tidak terkikis oleh
waktu atau oleh air. Saya masih punya biobol dari tahun 2000 awal dan masih saya pakai dan tidak berkurang sedikit pun, baik fungsinya maupun bentuknya. Jadi ini sangat recommended karena tidak lekang termakan usia. Oke, sampai jumpa. Terima kasih. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.